Dalam beberapa tahun terakhir, stand-up comedy menjadi salah satu bentuk hiburan yang sangat populer. Dengan gaya penyampaian yang santai, jujur, dan kadang provokatif, para komika sering mengangkat realitas sosial sehari-hari, termasuk isu tubuh, penampilan fisik, dan kekurangan manusia. Tidak jarang, candaan tersebut menjurus pada body shaming, yaitu tindakan mengejek, merendahkan, atau mempermalukan seseorang berdasarkan bentuk tubuh, warna kulit, kondisi fisik, atau penampilan luar lainnya. Pertanyaannya, apakah body shaming yang dibungkus sebagai humor, khususnya melalui stand-up comedy, dapat dibenarkan menurut Alkitab? Alkitab memandang manusia sebagai ciptaan Allah yang berharga. Kejadian 1:27 menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pernyataan ini memberi dasar teologis yang kuat bahwa setiap manusia, tanpa memandang bentuk tubuh, kondisi fisik, atau keterbatasannya, memiliki martabat yang melekat. Ketika seseorang dijadikan bahan ejekan karena tubuhnya, sesungguhnya yang direndahkan bukan hanya manusia itu sendiri, tetapi juga Sang Pencipta yang membentuknya. Humor yang meremehkan tubuh orang lain bertentangan dengan pandangan Alkitab tentang nilai dan kehormatan manusia. Dalam Amsal 18:21 dikatakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Firman ini menegaskan betapa besar dampak perkataan. Dalam konteks stand-up comedy, kata-kata yang diucapkan mungkin dimaksudkan untuk mengundang tawa, tetapi tetap memiliki kuasa untuk melukai, menanamkan rasa rendah diri, dan memperparah luka batin seseorang. Alkitab tidak membedakan antara perkataan serius dan perkataan bercanda jika dampaknya sama-sama merusak. Luka yang ditimbulkan oleh ejekan tidak menjadi lebih ringan hanya karena disampaikan dalam bentuk humor. Yesus sendiri memberikan standar etika berbicara yang sangat tinggi. Dalam Matius 7:12 yang dikenal sebagai hukum emas, Yesus berkata agar manusia memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan. Jika seseorang tidak ingin tubuhnya diejek, dijadikan bahan tertawaan, atau dipermalukan di ruang publik, maka ia pun tidak seharusnya melakukan hal yang sama kepada orang lain. Stand-up comedy yang mengandalkan body shaming jelas gagal memenuhi prinsip ini. Rasul Paulus juga menasihati jemaat agar setiap perkataan membangun, bukan merusak. Dalam Efesus 4:29 tertulis, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, sesuai dengan kebutuhan, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Humor yang sehat menurut Alkitab adalah humor yang memberi sukacita tanpa merendahkan martabat orang lain. Body shaming, sekalipun dibungkus tawa, tidak membawa kasih karunia, melainkan rasa malu dan luka. Sebagian orang berargumen bahwa body shaming dalam stand-up comedy sah jika objeknya adalah diri sendiri atau dilakukan dengan persetujuan. Dalam hal ini perlu kehati-hatian. Alkitab memang mengajarkan kerendahan hati dan kemampuan menertawakan diri sendiri. Namun bukan berarti seseorang bebas merendahkan dirinya sebagai ciptaan Allah. Selain itu, candaan yang tampaknya bersifat self-deprecating seringkali membentuk budaya yang menormalisasi ejekan terhadap tubuh, sehingga orang lain merasa berhak melakukan hal serupa. Dampaknya tidak hanya personal, tetapi juga sosial. Alkitab juga menunjukkan bahwa Allah berpihak kepada mereka yang lemah dan dipandang rendah oleh masyarakat. Dalam 1 Korintus 1:27, Paulus menulis bahwa Allah memilih yang bodoh menurut ukuran dunia untuk memalukan yang berhikmat dan yang lemah untuk memalukan yang kuat. Prinsip ini bertolak belakang dengan body shaming, yang justru memanfaatkan kelemahan atau perbedaan fisik sebagai bahan tertawaan. Stand-up komedi yang sehat seharusnya mengkritik ketidakadilan, kemunafikan, dan dosa struktural, bukan menyerang tubuh manusia yang tidak dapat ia pilih. Dengan demikian, menurut Alkitab, body shaming melalui stand-up komedi tidak dapat dibenarkan. Humor tidak menjadi alasan pembenar untuk merendahkan, melukai, atau mempermalukan sesama. Orang percaya dipanggil untuk menggunakan talenta, termasuk kemampuan humor dan komunikasi, untuk memuliakan Allah dan membangun sesama. Stand-up komedi, jika ingin selaras dengan nilai-nilai Alkitab, harus diarahkan pada humor yang mencerdaskan, menyadarkan, dan memanusiakan, bukan yang mengorbankan martabat manusia demi tawa sesaat. Pada akhirnya, pertanyaan etis bagi setiap komika, khususnya yang mengaku beriman, bukanlah apakah ini lucu, melainkan apakah ini mengasihi. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa kasih adalah hukum yang terutama. Jika sebuah lelucon melanggar kasih, maka sekeras apapun tawa yang dihasilkannya, lelucon itu telah kehilangan nilai kebenarannya di hadapan Allah.